Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Broman Sila Kaisan akan bercerita mengenai sejarah kota Semarang. Sejarah kota Semarang berawal dari seorang pangeran dari Kesultanan Demak yang bernama Raden Madepandan. Pada saat itu Raden Madepandan bermigrasi atau ingin berpindah ke sebelah barat dari kota Demak. Dan Raden Madepandan ini dianggap sebagai cikal bakal terdirinya kota Semarang. Raden Madepandan kemudian membawa anaknya juga, yakni Ki Ageng Pandan Arang ke-1 menuju wilayah barat. Dan ketika Raden Madepandan dan keluarganya sudah sampai di tempat yang dirasa sudah cocok untuk didirikan pemukiman, pesantren, dan juga wilayah pertanian dan perkebunan, maka Raden Madepandan dan keluarganya membangun kehidupan baru di sana. Raden Madepandan ini juga adalah seorang pangeran yang ingin mencari tempat yang lebih baik, yang dimana jarak antara Demak ke wilayah modern Semarang hanya jarak sampai 20 kilo, hanya sebentar. Kemudian Raden Madepandan mewasiatkan kepada Ki Ageng Pandan Arang ke-1 agar mau menyebarkan ajaran Islam di wilayah yang belum dikenal itu. Kemudian akhirnya Raden Madepandan karena sudah tua, oleh karena itu dia akhirnya wafat dan digantikan oleh anaknya, yakni Ki Ageng Pandan Arang ke-1. Kemudian Raden Ki Ageng Pandan Arang ke-1 menuruti wasiat dari ayahnya Raden Madepandan yang menginginkan agar pesantren dan pemukiman di wilayah yang belum dikenal itu terus dibangun dan ajaran Islam harus disebarkan lebih besar lagi ke wilayah yang belum dikenal itu. Suatu hari ketika Ki Ageng Pandan Arang ke-1 sedang berkebun di sebuah wilayah tak dikenal itu, dia melihat sebuah pohon yang asam yang arang. Kemudian akhirnya Raden Ki Ageng Pandan Arang ke-1 menamakan wilayah yang belum dikenal itu menjadi wilayah Samarang dari pohon asem yang berwarna arang, karena di sekeliling pohon asem itu tumbuh pohon-pohon yang subur. Kemudian Ki Ageng Pandan Arang ke-1 akhirnya wafat dan digantikan oleh Ki Ageng Pandan Arang ke-2. Ki Ageng Pandan Arang ke-2 ini beda dengan Ki Ageng Pandan Arang ke-1. Ki Ageng Pandan Arang ke-2 lebih tamak dengan harta ketimbang menyebarkan agama Islam. Sehingga Sunan Kalijaga yang merupakan sunan yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah sekarang ini kemudian menyamar menjadi tukang yang menjual rumput kepada Ki Ageng Pandan Arang ke-2 agar Ki Ageng Pandan Arang ke-2 mau bertaubat dan mau menjalankan wasiat dari Ki Ageng Pandan Arang ke-1, yakni ajaran Islam disebarkan lagi lebih besar lagi di wilayah Semarang. Dia kemungkinan menjadi bupati wilayah Semarang yang pertama. Kemudian Sunan Kalijaga akhirnya menjual rumput dan rumputnya itu dibeli oleh Ki Ageng Pandan Arang ke-2. Kemudian Ki Ageng Pandan Arang membelinya dengan uang. Tapi Sunan Kalijaga menolak, yang dia ingin hanyalah ajaran Islam disebarkan lagi dan suara azan berkumandang di seluruh Semarang. Sehingga akhirnya dia mengikuti saran dari Sunan Kalijaga, yakni berguru ke Gunung Jabal di wilayah Klaten sekarang. Kemudian dalam perjalanan itu kemudian Ki Ageng Pandan Arang ke-2 berpesan kepada Nyi Ageng Pandan Arang agar
Nyai Agung Mandanarang tidak membawa harta yang banyak ke Gunung Jabal Kat. Namun Nyai Agung Mandanarang ternyata membawa sebuah tongkat yang sangat berat, di mana tongkat itu isinya ada emas, ada berlian, ada intan. Sehingga ketika di suatu wilayah yang berhutan-hutan, tongkat itu dicuri oleh 3 pencuri. Kemudian Ki Ageng Mandanarang kedua menamakan kota itu bernama Salatiga. Salatiga juga adalah kota yang dekat dari Semarang, dari salah 3, yakni 3 orang yang salah perilakunya, ya. Kemudian akhirnya Ki Ageng Mandanarang II dan Nyi Ageng Mandanarang itu akhirnya sampai di wilayah Gunung Jabal Kat dan kemudian menjadi Sunan juga dengan gelar Sunan Dayat yang menyebarkan Islam di daerah Klaten dan terkhusus di wilayah Dayat, Klaten, Jawa Tengah. Akhirnya dia wafat dan akhirnya dia dikenal sebagai Sunan Dayat. Itulah tadi cerita tentang sejarah Kota Semarang, Salatiga juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.